Orang mereka di sawah-sawah itu di dibuang. pabrik, Yang itu Ya, pabrik-pabrik beras dibuang, dibakar. dan itu punya nilai jual yang tinggi ternyata karena ada yang ekspor. Kita ekspor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Project 1. Waalaikumsalam. Kali ini masih dalam sesi mau nyoblos. Kalau kemarin itu pileg, pilpres, sekarang pilkada ya. Nah, saya kedatangan narasumber. Beliau adalah calon Bupati Bogor, Kang Ade Wardana Adinata ya, Kang ya. Adinata, betul. Apa kabar, Kang? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat Baik, datang baik. di Selamat datang. Siap, Project 1. Om Ridwan. Alhamdulillah bisa hadir. Suatu kehormatan buat saya. Alhamdulillah. Biasanya saya cuma berdua dengan narasumber, kali ini spesial buat Kang Ade. Saya ditemani oleh tim red saya, Bang Ridwan. Dikeroyok. Nanti saya akan selalu temani, Be. Siap, Kasih. mantap itu. Berarti Siap, aku tidak sendiri ya. siap. Alhamdulillah. Nah, Kang Ade ini bukan orang baru loh, dia pernah nyalon di Pilkada 2018 di Ya. Kabupaten Bogor. Independen. Waktu itu lewat Independen. jalur persorangan ya. Persorangan. Betul-betul, Kang. Saya dulu berpasangan dengan almarhum Kang Haji Asep Ruhyat. Tapi waktu itu belum beruntung. Belum beruntung. Nah, kapok masih kan. Kapok atau enggak sebetulnya sih pilihan. Karena waktu itu kan saya maju juga melihat kondisi Bogor di mana bupatinya ditangkap oleh KPK lagi dan lagi kan begitu, sudah 3 kali tuh bupatinya dipenjara. Nah, karena itu saya sebagai orang yang punya kepedulian terhadap Kabupaten Bogor, ayo deh kita maju gitu. Walaupun waktu itu usianya masih muda, Om Ridwan. Saya usia berapa waktu itu? 35 tahun. Wow. 35 tahun. Jadi ya memang mungkin kalau saya juga melihat diri saya waktu itu, hari ini saya juga akan milih tuh. Suara berapa waktu itu kan? Waktu itu saya suara beda 5.000 dengan pasangan yang diusung oleh PDIP. Jadi selisihnya nggak jauh. Tapi Termasuk kalau tinggi, ya. ya kalau dengan yang nomor 1, nomor 2 memang agak jauh dia, agak lumayan. Karena itu independen memang agak berat. Ya. Berat. Makanya untuk kali ini nggak lewat jalur independen lagi. Ya, insya Allah saya sudah mendaftar ke 5 partai. Hari ini dalam proses, mudah-mudahan ada kabar baik lah begitu. Partai apa aja tuh? Yang pertama saya ke PKB, PKB. PDIP, Nasdem, Demokrat dan P3 gitu. Sampai hari ini sejauh mana ininya perkembangannya? Kalau di PDIP sudah sampai ke tingkat DPP, ke PKB kita persiapan akan UKK, uji kompetensi calon. Di Demokrat kita sudah dalam kemarin dialog interaktif yang diadakan oleh Partai Demokrat. Hari Sabtu kita ada pembekalan. Nah, di Nasdem kita dalam menunggu proses. Nah, di P3 kita belum ada informasi. Ya, ya. Nah, kalau di 2018 itu kan pasti Kang Ade punya banyak pengalaman nih, bener Iya, nggak? betul. Jadi kelemahan-kelemahan di 2018 itu pasti udah mulai tuh dibenahi untuk Jadi catatan ya, Kang. betul, jadi catatan-catatan supaya kali ini bisa menang gitu. Ya. Catatan-catatan apa gitu? Jadi dulu kan di 2018 saya membuat ada namanya 19 program Bogor Baru. Oh, banyak juga ya. Banyak. Hmm. Dan ke-19 program Bogor Baru itu banyak yang diduplikasi. Sama. Oleh Calon bupati yang menang, Oh. bahkan oleh calon presiden yang kemarin tuh capres-capres. Wah, Salah satunya ada yang namanya 1 miliar 1 desa wisata. Oh, itu dari Kang Ade. Iya, tapi Program kalau Kang Ade saya itu. spesifik desa wisata. Desa wisata. Jadi bukan program Samisade yang hari ini kan menjadi temuan BPK tuh. Iya. Kaitan dengan penggunaannya yang tidak sesuai, lalu banyak temuan-temuan yang akhirnya Samisade itu sekarang dihentikan. Kalau saya dulu buat 1 miliar 1 desa wisata. Kenapa? Karena untuk bagaimana disparitas antara pembangunan yang tersentral di Cibinong itu tidak selalu menjadi di situ gitu loh. Tapi ada juga
spreading dia ke daerah-daerah lain yang punya potensi wisata supaya lebih cepat pengembangannya kan begitu. Nah kalau Samisade kan menyamaratakan semua kan begitu. Nah itu jadi tidak optimal dan tidak maksimal. Itu program menarik, satu desa 1 miliar. Itu akan tetap dipertahankan sampai hari ini? Kita akan tetap pertahankan, atau kemungkinan kita akan anggarannya koreksi, malah mungkin akan kita naikkan, tetapi ya itu tadi akan lebih spesifik dan tentu saja pelatihan terhadap perangkat desanya juga harus dilakukan kan begitu. Nah itu yang harus kita coba lakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, program tersebut memang tidak diterima oleh khalayak yang berbasis homogen. Oh. Maka saya sekarang akan menawarkan kepada basis-basis masyarakat yang lebih heterogen. Nah, karena mereka mungkin akan lebih mampu untuk memahami dan mau untuk menerima apa yang menjadi offering kita sebagai kandidat calon bupati agar ini masuk akal nggak sih implementasi program yang mau kita jalankan offeringnya kepada mereka. Nah itu yang kita coba tawarkan di masyarakat heterogen. Begitu. Targetnya berapa Kang? Target desa maksudnya kan sekarang desa di Kabupaten Bogor itu 435. Ya. Nah, ini kan desa wisata. Ya. Apakah itu kemudian satu desa per kecamatan misalnya? Kalau satu desa per kecamatan kan ada 40 kecamatan tuh. Kita tidak berbasis kecamatan, tapi nanti berbasis klaster. Misalkan desa wisatanya potensialnya yang di mana saja yang bisa kita support, lalu apakah basis ada juga mungkin desa berbasis UMKM, kan kayak di Ciapus tuh, Ciomas banyak desa-desa yang berbasis kerajinan tangan, kan begitu. Nah itu salah satu program yang kita bisa tawarkan. Dan tentu saja, dulu saya juga ada program salah satunya, yang hari ini sedang lagi banyak disorot itu, Om Ridwan, kaitan dengan pungli terhadap pungli. Iya, pungli di SMP, salah satu SMP di Kabupaten sekolah. Bogor kan. Ya, Dan pungli itu juga menjadi temuan BPKAD Jawa Barat kaitan dengan pungli. Nah, dulu saya pernah buat program ada namanya Satu Rumah Satu Sarjana di 2018 itu. Itu program Kang Ade? Ya, itu program kita dan di salah satu calon presiden kemarin kan menawarkan itu ya. Ya, Nah, pendidikan gratis kalau. Pendidikan gratis. Nah, jadi begini, concern saya kaitan dengan Kabupaten Bogor ini, kaitan dengan pendidikan. Hari ini miris loh Om, jadi ada namanya guru PAUD. Guru PAUD di Kabupaten Bogor itu mereka mendapatkan honor per tahun itu hanya 2,4 juta. Dan per 6 bulan mereka dibayar 1,2. Lalu, padahal namanya pendidikan anak usia dini itu kan pondasi bagaimana kita mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik. Karena apa? Dasar orang mengambil keputusan kan pengetahuan. Kalau pengetahuannya kurang, maka pengambilan keputusan pun pasti akan salah kan begitu. Yeah. Nah, saya concern bagaimana sesuai dengan dulu janji kampanye saya 2018, minimal gaji guru honor yang ada di Kabupaten Bogor itu UMK. UMK sekarang 4 untuk Bogor 4,2 juta. Iya, 1 bulan, per bulan seperti itu. Tapi anggarannya pasti tidak cukup tuh Kang Ade. Memang untuk program nasional sekarang kan tidak ada lagi istilah honorer semuanya. Iya, ada honor daerah kan. Apakah itu PPK atau PNS? Itu akhir 2024 itu tidak ada lagi istilah honorer sebenarnya. Dan kalau itu dulu saya tawarkan di 2018, karena kita melihat postur APBD Kabupaten Bogor. Kita bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja daerah. Tentu saja ini bisa dilakukan di tahun kedua pada saat memimpin, karena kan di tahun pertama sudah berjalan. Dari mana itu? Dulu saja, Om Ridwan, 2018, Kabupaten Bogor ini, anggaran untuk buang sampahnya aja 500 miliar per tahun. Sedangkan retribusi berdasarkan Perda kaitan dengan sampah itu PAD-nya hanya mencapai 3 miliar per tahun. Kalau saya sederhana saja, kenapa tidak di pihak ketiga kan untuk buang sampah? Misalkan begini, Om Ridwan, ini saya ada Perda kaitan dengan PAD sampah, retribusi. Om Ridwan mau nggak jadi pengusahanya misalnya di kecamatan, katakanlah Dramaga.
Om Ridwan kelola, ambil retribusinya, saya kontrak dengan Om Ridwan, saya bupati, saya punya waktu itu ada 177 armada angkutan sampah. Armada ini silakan Om Ridwan sewa ke saya. Kan begitu? Om Ridwan bisa melakukan apa? Outsourcing, rekrutmen terhadap masyarakat lokal kaitan dengan bagaimana sampah itu bisa terintegrasi. Ada sampah organik, anorganik. Lalu Om Ridwan bisa juga membuat misalkan kompos terkait dengan sampah organik. Yang anorganiknya itu bisa kita olah dan kita ekspor. Seperti halnya di Banyuwangi. Nah, kita punya efisiensi tuh 500 miliar per tahun. Belum lagi saya pasti dapat retribusi dari Om Ridwan, pasti maksimal Om Ridwan melakukan efisiensi terkait dengan PAD tersebut. Belum lagi misalkan truk yang saya punya Om Ridwan bisa sewa dan itu pasti akan terpelihara. Nah, anggaran-anggaran seperti ini yang harus diketahui oleh warga Kabupaten Bogor yang peruntukannya saya rasa ini tidak efektif dan tidak efisien. Padahal bisa dialokasikan untuk hal lain kaitan dengan itu tadi, bagaimana pembangunan manusia melalui pendidikan. Kan begitu. Jadi banyak sekali celah-celah atau efisiensi APBD, postur APBD yang seharusnya ini sudah tidak dilakukan tetapi masih tetap dibiarkan. Iya, menarik ini Kang Ade. Sekarang posisinya APBD Kabupaten Bogor itu kan 10 triliun. 10 triliun. Nah, dari 10 triliun itu kan belanja pegawai itu ya 40-50%, mungkin sekitar 4 atau 5 triliun lah begitu. Ya. Sementara untuk belanja modal itu ya untuk pembangunan fisik, untuk jalan, jembatan dan sebagainya itu hanya 1,7 triliun. Ya. Kecil memang. Nah, itu tadi masuk di belanja barang dan jasa itu ya memang cukup tinggi. Nah, dengan postur APBD seperti itu kira-kira kalau Kang Ade jadi bupati itu prioritasnya kemana nih? Ya tentunya kita prioritasnya harus holistik ya. Tidak hanya berbicara infrastruktur, tetapi SDM juga harus paralel berjalan. Lalu pendekatannya ya kita harus holistik itu tadi, dilihat mana yang memang memiliki kriteria yang urgent untuk kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi postur APBD, saya melihat banyak sekali permasalahan di Kabupaten Bogor. Contoh Om Ridwan, hari ini banyak sekali proyek-proyek yang menjadi temuan BPK yang bermasalah. Salah satunya mana? RSUD Parung. Terhadap kerugian itu 20 miliar lebih yang hari ini masih jadi permasalahan di kejaksaan. Ada lagi PPE, BUMD, itu juga kerugian operasional negara sampai 10 miliar lebih. Jadi, nah hal-hal yang seperti ini yang masyarakat Kabupaten Bogor tidak ketahui, gitu. Yang seharusnya dana-dana tersebut, anggaran-anggaran itu bisa lebih dimaksimalkan untuk bagaimana pembangunan infrastruktur lebih maksimal dan juga pembangunan SDM. Saya concern, Om Ridwan, bicara tentang Pilkada Bogor ini jangan sampai paradoks. Maksud saya begini, paradoks itu kalau kita bermain game, ya, itu kan main-main kan. Iya. Tapi kan harus menang. Betul. Iya kan? Main tapi itu ya, harus menang. Main-main tapi harus menang. Nah, jangan seperti itu memandang Pilkada Bogor hari ini. Karena apa? Ini menyangkut 5,6 juta warga Kabupaten Bogor yang menggantungkan hajat hidupnya terhadap pelayanan Pemkab Bogor. Ya. Yang nanti di 2030 akan bertambah menjadi 6 juta, 6,1 juta. Nah, banyak orang beranggapan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor ini menjadi apa? Menjadi beban. Sudah pasti karena angka kemiskinannya masih tinggi. Angka kemiskinannya tinggi besar banget. Tapi kalau saya memandang bahwa ini potensi. Di mana ada satu daerah dengan jumlah populasi yang sedemikian besar, dengan letak strategis geografis pemerintahan Kabupaten Bogor yang dekat dengan Jakarta, dekat dengan pelabuhan internasional Tanjung Priuk, dekat dengan dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, kebayang kalau misalkan yang 5,6 juta ini 3 juta atau 2 jutanya adalah manusia produktif, maka ini bisa tidak lagi menjadi beban, malah menjadi apa? Bonus demografi. Nah, yang dikhawatirkan apabila dengan kondisi hari ini, lalu kepemimpinan ke depan tidak mampu menjawab tantangan. Hari ini kita tidak lagi berada dalam disruption era.
tetapi kita dalam abundance era. Mm-mm. Abundance era itu apa? Jadi begini, pemimpin itu dituntut untuk dia tahu kemana bola akan menuju dan dia sudah berada di posisi itu. Kalau disruption era kan, ibarat pemain bola kita menggiring, lalu kita mengikuti kemana dia larinya. Tetapi kalau abundance era itu di saat bola itu sudah digiring dan kita akan tahu bola itu akan ditendang kemana dan kita sudah berada dalam posisi tersebut. Nah, pemimpin Kabupaten Bogor itu harus dituntut yang seperti itu ke depan. Kenapa? Karena begini, karena kondisi hari ini berbicara dengan geopolitik luar dan juga lokal dan nasional. Nah, ini harus menjadi catatan. Jadi bukan main-main lagi, tidak paradoks lagi maksudnya mengelola Kabupaten Bogor, begitu. Ini menarik sebenarnya penanganan kemiskinan begitu, dan Kang Ade punya konsep yang ya cukup menarik lah, tapi mungkin perlu dipertegas lagi. Iya. Ya, Tapi Kang, kan tadi Kang Ade bilang program Kang Ade itu sempat di cloning ya? Iya. Sempat emang udah ya Kang? Iya. Nah, untuk mempertahankan nih, takutnya nanti di cloning lagi gitu kan? Iya. Apa nih Kang Ade? Ya tentunya yang mengkloningnya harus belajar. Oh, Gitu jadi aja. harus lebih Harus paham juga. utuh memahaminya. Jadi makanya kalau mengkloning asal mengkloning kan, tetapi tidak tahu apa sih apa maksud dari tujuan program tersebut, ya akhirnya yang terjadi seperti hari ini. Program itu diduplikasi tapi menjadi masalah. Nah, itu masalah untuk desa-desa hari ini karena menjadi temuan besar BPKAD sekarang, dan itu di wording oleh PJ Bupati Bogor sekarang. Begitu. Padahal program itu juga tujuannya adalah mengatasi kemiskinan kan ya? Iya, ya tentu. Angka kemiskinan di Kabupaten Bogor kan 7,2%. 7,2% itu kalau di total jumlah populasi penduduk itu kan sekitar 430.000 sekian. Ya, betul. Cukup tinggi. Tinggi. Nah, adakah program-program khusus dari Kang Ade itu yang ini fokusnya nih untuk penanganan kemiskinan, soal tadi misalkan yang bisa ekspor, bisa diberdayakan, yang tadinya jadi beban sekarang bisa diubah menjadi produktif gitu. Oke. Permasalahan di Kabupaten Bogor hari ini di samping infrastruktur bermasalah sebanyak 20%. Kabupaten Bogor ini memasuki tidak lagi memasuki, tetapi sudah zona merah KDRT. Kabupaten Bogor hari ini zona merah KDRT. Jadi banyak terjadi kasus-kasus kekerasan rumah tangga. Pemicunya itu tadi kan, ekonomi, kemiskinan. Lalu, tapi korbannya perempuan bukan laki-laki kan? Korbannya? Iya, perempuan. Iya. Belum lagi kita stuntingnya tinggi, stunting tinggi. Ditambah lagi persoalan pendidikan. Pendidikan ini menjadi barang yang mahal di Kabupaten Bogor hari ini. Apalagi kita lihat hari ini ada berita tentang pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah di salah satu di SMP negeri lagi. Dan yang ini menjadi concern saya ke depan, bagaimana Bogor ini tidak lagi terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana? Nah, tadi Om Ridwan bilang, Kang, ada nggak potensi ekonomi yang bisa kita lakukan di Kabupaten Bogor? Sangat ada, Om. Di samping Bogor ini 5,6 juta menjadi sebuah market, pasar bagi produk apapun, kalau misalkan mereka juga bisa kita produktifkan, masyarakat ini kan luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tetapi kan ini harus di-challenging dengan sistem apa? Saya tidak pernah mendengar tuh di Kabupaten Bogor ada konsep pentahelix yang dilakukan oleh Pemkabnya. Di mana melibatkan, di sini ada unsur misalkan pemerintah Kabupaten Bogor, pejabat Pemda SKPD-nya, lalu ada investor, pengusaha, lalu ada masyarakat lokal di situ, ada universitas dan ada media. Nah, kelima unsur ini, kalau misalnya kita terjunkan di satu daerah untuk melihat potensi apa yang ada di desa-desa di Kabupaten Bogor, kan kalau modalnya kita bisa libatkan investor, kebijakannya pemerintah kabupaten, analisanya dilakukan oleh pemerintah oleh universitas, pelakunya ya masyarakat lokal. Lalu di sini media massa berperan bagaimana ini berjalan dengan baik kan begitu. Dan Kabupaten Bogor punya semua itu, Bu. Punya itu semua. Konsen di pertanian misalnya. Nah, saya tuh kok lucu, Om. Ada dua kejadian yang saya alami. Pertama, pada saat saya menghadiri acara launching anak SMKN 1 Ciamas, itu melaunching video-video pendek tentang hasil karya mereka. Itu anak kelas 10 SMKN 1 Ciamas.
Saya diundang, malam hari saya dikontak oleh teman saya untuk mau nggak Kang menghadiri acara tersebut. Saya bilang, oh menarik, tentang apa? Ada anak SMKN 10 Ciamas meng-launching video pendek. Oh saya bilang boleh. Akhirnya saya datang, di mana acaranya? Di Gedung Arsip Kota Bogor. Oh, Saya dia bilang, nyebrang. kok bisa di Gedung Arsip Kota Bogor? Padahal kan ini orang kabupaten Iya. kan. Terus saya datang pagi-pagi jam 8. Wah itu antusias banget anak-anak siswanya. Menyambut, sangat profesional gitu. Terus akhirnya saya hadir, terus nonton. Pada saat saya nonton, saya tanya, kenapa kok adanya di Gedung Arsip Kota Bogor? Diadakannya di sini. Dia bilang, Pemkab Bogornya nggak merespon. Dari tahun 2020, Pak, kami mengirimkan surat tidak dijawab, permohonan audiensi tidak dijawab, dinasnya juga tidak menjawab. Ya akhirnya pemerintah Kota Bogor yang lebih respon. Oke, saya bilang itu satu. Yang kedua, dari 10 video yang di-launching oleh teman-teman SMKN 10 Ciamas itu, SMKN 1 Ciamas, tidak ada satupun bicara tentang Kabupaten Bogor. Padahal kan potensi Bogor banyak di desa-desa, ada desa wisata, ada desa UKM dan lain-lain sebagainya kan. Yang dia launching itu semuanya tentang Kota Bogor. Ada lapangan sempur, ada balai kota, ada kebun raya, ada stasiun dan lain-lain. Saya bilang kok bisa? Iya, karena yang memfasilitasinya pemerintahan Kota Bogor melalui dinasnya, melalui humasnya dan balai kota yang respon. Saya bilang padahal Bogor ini ada tadi yang Om Ridwan bilang ada 430 desa yang ini memiliki potensi yang berbeda-beda, baik dari sisi wisata, UMKM, atau kan misalkan handicraft-nya, budaya, seni, dan lain-lain, kan begitu. Kalau mereka misalkan direspon, kan mereka juga bisa menjadi salah satu bagian lapisan yang bagaimana mengangkat apa yang menjadi potensi-potensi lokal itu terjadi. Lalu yang kedua, pada saat saya diminta, hari ini kan saya dosen tamu di IPB. Saya itu menjadi dosen tamu, dosen praktisi lah, selama udah 3 tahun ini di vokasi IPB dengan di Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Saya menjadi dosen praktisi. Jadi saya membina, misalkan tahun ini saya membina kurang lebih 15 mahasiswa IPB. Jadi ada namanya program Capstone. Jadi program Capstone itu mahasiswa diterjunkan selama 3 bulan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama kaitan dengan manajemen productivity, manajemen agribisnis, dan manajemen marketing. Lalu mereka menganalisa potensi-potensi yang ada, apalagi yang bisa dimaksimalkan dalam sebuah, apakah itu perusahaan, ataukah itu desa, kan begitu. Nah, lucunya pada saat saya diundang untuk Zoom meeting, itu saya hadir. Saya dengan salah satu teman saya juga, dia juga dari swasta, 2 orang pemilik perusahaan. Sisanya adalah Bapeda Litbang Kabupaten Kota. Kota Bogor hadir, Blora hadir, Banyuwangi hadir, Bantaeng hadir. Apa yang terjadi? Kabupaten Bogor tidak hadir. Kok bisa? Dekannya menyampaikan, apakah dari Kabupaten Bogor ada? Katanya sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, saya bilang berarti 2 hal yang terkonfirmasi dan saya mengalami itu secara langsung. Yang pertama anak SMKN 1 Ciamas, yang kedua IPB Bogor. Berarti bisa disimpulkan sementara bahwa ya pemimpin di Kabupaten Bogor selama ini kurang peduli gitu. Ya, yang pertama memang Bogor butuh pemimpin yang humanis. Bukan pemimpin yang secara umum selalu berpolitis. Nah, kalau pemimpin humanis yang memiliki jiwa entrepreneur, harusnya potensi yang ada di Bogor itu akan lebih bisa dimaksimalkan begitu. Kang Ade punya hubungan baik dengan pemerintah pusat. Saya dapat informasi bahwa Kang Ade bisa nangkap program nasional untuk dibawa ke Kabupaten Bogor, tapi ditolak-tolakin juga katanya. Ini pengalaman pribadi saya kemarin di tahun 2023 ada program namanya Smart Farming Greenhouse yang berbasis IoT. Anggarannya besar. Berapa itu? Itu 1,6 miliar, hampir 2 miliar. Oh, ya. Ya. Saya sampaikan ada salah satu kelompok tani dari Kabupaten Bogor yang meminta untuk greenhouse tersebut. Kan harus ada CPCL dari dinas, calon petani, calon lokasi. Setelah sekian lama, CPCL itu nggak pernah ada. Kelompok taninya mengeluh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang dari Kementerian Pertanian Pusat turun, dari Provinsi Jawa Barat turun, datanglah ke dinas Kabupaten Bogor yang di Sindang Barang. Dan saya ikut mendampingi. Saya bilang, kenapa ini CPCL keluar? Alasannya apa? Ini sudah mau akhir tahun Pak, bulan Oktober. Dianggarkan lagi aja untuk tahun depan. Dia bilang begitu. Loh, saya bilang, kalau anggaran itu masih ada, kalau sudah tidak ada bagaimana?
Dan ini kan bukan anggaran APBD Bogor, tapi Iya, anggaran betul. pusat, kan begitu. Pusat. Dia itu yang saya bilang, kok begini pengelolaan Kabupaten Bogor sebecanda ini, maksud saya begitu. Akhirnya anggaran itu dialokasikan untuk Daerah lain. daerah lain. Di Kota Serang ada salah satu pesantren, di situ dialokasikan. Saya juga, ya. Sebelum-sebelumnya banyak juga bantuan-bantuan peternakan untuk para petani, peternak sapi dan juga ditolak sama. Atau karena pemerintah di Kabupaten Bogor ini berpikir bahwa duitnya udah gede kan, udah 10 triliun, nggak perlu lagi, nggak butuh lagi Butuh disubsidi. disubsidi dari kementerian. Tapi kalau itu pemikirannya DKI aja yang 80 triliun, Iya. penduduknya cuma Iya. 11 juta sekian, masih butuh yang Iya. begitu. Saya Dia sepakat. kerjasama dengan daerah lain. Betul Om Ridwan, nggak bisa Bogor ini dikelola dengan sedemikian hari ini yang dilakukan oleh Pemkab Bogor dengan para aparatur ASN-nya seperti yang ada, mentalitas dan mindset-nya, maka Bogor nggak akan maju. Tadi ada yang menarik tuh, populasi Apa tuh? penduduk di Kabupaten Bogor Oh. 6,5 juta penduduk, tapi saya 6,3, Nah, ini obrolan cowok, Pak. 6,3, 6,5. 6,5. Saya apa namanya spill apa data Data. BPJS, Mm-mm. apa data BPS. BPS. Dan ternyata tahu nggak Kang Ade, jumlah populasi laki-laki itu lebih besar Betul, dibanding perempuan. dibanding perempuan. Nah, jumlah populasi laki-laki itu 2.880 sekian. Iya. Sementara perempuan itu 2.740 sekian. Jadi ada selisih 140.000. Oke. Gimana ini? Ini ada 140.000 laki-laki yang kemungkinan tidak memiliki istri nanti. Masa gini. Apalagi kalau ada laki-laki yang punya 2 sampai 3 istri. Oh, berarti nggak. Ini fenomena apa ini Iya. sebenarnya ya? Ya, itulah yang terjadi. Kalau fenomena ini saya rasa ini umum juga di daerah lain juga hampir sama. Oh, sama Iya. begitu. Tapi ya di Kabupaten Bogor itu tadi ya mungkin makanya kan KDRT-nya tinggi tuh. Kita memasuki tapi sudah di zona merah. Perekonomiannya juga bermasalah. Maka yang kemarin di Bojonggede juga kan terjadi anak lapar minta makan, tapi ibunya bilang kamu makan garam aja karena nggak punya uang. Nah itu juga terjadi. Nah saya sih melihat bahwa itu potensi besar bagaimana produktivitas masyarakat Kabupaten Bogor ini dengan jumlah perempuan dan laki-laki seperti itu. Kalau misalkan hal ini bisa kita produktifkan, masyarakat ini pasti Bogor akan memiliki satu kekuatan besar tentang perekonomian, Ya, betul. tentang SDM, tentang bagaimana hal ini juga bisa berdampak tidak hanya untuk Bogor, tetapi juga untuk Jawa Barat, Indonesia, bahkan dunia. Nah, itu yang lebih menarik. Iya. Tetapi kalau pengelolaannya seperti yang hari ini kita rasakan, jadi kalau saya bicara bahwa sudah tidak rasional apa yang terjadi di Kabupaten Bogor, kemacetan tidak rasional lagi, pelayanan kesehatan tidak rasional lagi, pendidikan tidak masuk akal juga, UMKM juga sama. Nah, lalu terbayang nggak 5 tahun, 10 tahun ke depan akan jadi apa? Iya. Ini nyambung yang tadi Kang Ade. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu yang menikah tuh 2.660 sekian ya. Oke. Tapi yang punya akta nikah itu hanya 1.500 sekian. Berarti ada 1 juta lebih yang tidak punya akta nikah. Nah, bisa nggak disimpulkan bahwa ada 1 juta penduduk di Kabupaten Bogor yang menikah tanpa akta nikah, berarti nikah siri. Berarti nikah sirinya tinggi. Ya, itu kan karena itu tadi, Om, rentang kendali jarak antara pemerintah kabupaten. Lalu ada juga misalkan di level kecamatan yang tidak paripurna. Nah, diperparah lagi dengan sistem administrasi yang tidak mengedepankan good digital. Kan begitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat yang hari ini bersoal kaitan dengan administratif tidak hanya di permasalahan buku nikah, akte nikah dan lain-lain, tetapi hal lain pun banyak. Iya. Berkaitan dengan BPJS, berkaitan dengan Jamkesda, atau misalkan berkaitan dengan administrasi kependudukan, berkaitan dengan kartu keluarga dan lain-lain. Itu pun masih bersoal. Iya. Saya banyak datang turun ke bawah, hal yang mereka tanya itu sederhana saja. Pak, tolong dong pembuatan KTP jangan terlalu ribet dan kakak, kata dia, itu kan hak dasar masyarakat kan. Betul. Kan kita fungsinya pelayanan. Kenapa hal ini sampai terjadi dan masih menjadi pertanyaan? Bagi saya ini aneh gitu. Kalau di Kota Bogor sih ini ya, alhamdulillah cepat ya. Cepat. Bahkan
Kota Bogor itu punya drive thru. Jemput bola. Jadi Sudah ada mall. iya. Iya. Jadi ini jadi Oh, drive-thru, jemput bola langsung Drive-thru, dikasih. iya. Nah, itu harusnya begitu juga dong Kabupaten Bogor, kenapa enggak? Kita SDM-nya ada kok. Tinggal memang keseriusan dari pemerintahannya saja, keseriusan dari pemimpinnya saja. Ini mau jadi pelayan atau mau pejabat. Bogor ini kan bukan milik keluarga, bukan milik perorangan. Bogor ini milik warga Bogor yang memang menjadi stakeholder di Bogor, dan ini harus kita bagaimana caranya pejabat itu pelayan. Nah, itu mindset yang harus dirubah. Nah, Kang Ade ini seorang pengusaha juga, bahkan eksportir gitu, dan apa namanya, barang-barang ekspornya itu ya komoditas Sampah. di Kabupaten Oh iya? Bogor. Ya, sampah yang kita Apa aja ekspor. tuh, Kang? Minggu depan kita insya Allah akan ekspor sekam bakar. Sekam bakar. Ya, Sekam bakar itu yang untuk tanaman ya? Iya, untuk tanaman. Jadi waktu saya di Jerman itu ada kumpulan namanya IPM di Essen, Jerman. Mereka tuh lagi bingung tentang bagaimana pengganti media tanam. Karena selama ini mereka menggunakan kokopit, Om Ridwan. Kokopit itu kan bahan baku yang berasal dari kelapa, sabut kelapa yang dihaluskan. Emang bedanya sekam dengan kopi? Nah, ini beda. Kokopit itu kan dia mengandung tanin. Nah, pada saat menghilangkan tanin itu membutuhkan air untuk dicuci. Nah, proses pencuciannya itu membutuhkan air yang banyak. Nah, ini menjadi isu di Eropa. Oh. Nah, pada saat di Jerman mereka kebetulan saya hadir, mereka bahas itu, saya sampaikan. Loh, kalau di Indonesia kita pakai sekam bakar. Sekam itu kan yang dari Serabut padi kan? Padi, iya, padi. 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 Itu Padi. yang apa? Yang sampahnya Bekasnya beras, ya. Saya pikir tuh yang sekam. serabut kelapa itu bukan. Bukan, kalau itu kokopit. Ya, oh itu kopi. Itu kokopit. Kalau sekam bakar itu dari padi. Saya Yang bilang itu kalau ke orang, mereka. Apa di sawah-sawah itu apa di Dibuang. pabrik. Yang itu Iya, ya. pabrik-pabrik beras dibuang, dibakar. Dan itu punya nilai jual yang tinggi. Ternyata Kang ada yang ekspor. Kita Waduh. ekspor itu minggu depan. Di Kabupaten Bogor kan masih lumayan luas lah, inilah pertanian untuk padi kan. Sekitar 600.000 sekian. Wilayah timur ya, yang paling banyak ya. Cariu, Tanjung Sari, Jonggol mungkin. Karena dari pernyataannya pemerintah Kabupaten Bogor juga ya, Kabupaten Bogor itu masih bisa memenuhi 40% kebutuhan beras. Nah, kebutuhan beras di Kabupaten Bogor itu kan per bulan berapa, Kang? 28.000 ton per 3 bulan. Nah, ya tinggal dikali saja. Berarti kan kalau dia memenuhi apa namanya 40% kebutuhan itu ya cukup potensial gitu untuk sekam bakar. Iya. Karena ya itu kan dari apa jumlah itu kan mungkin sepertiganya ya jadi sekam gitu ya. Ya, dan ini kita jadikan UMKM berbasis desa. Nanti masyarakat bisa bakar, lalu mereka setorkan apakah ke BUMDes-nya, nanti BUMDes-nya yang ekspor langsung. Dan menarik ini karena tidak bau gitu, beda dengan sampah. Kalau sampah itu kan ya meskipun apa ya pemilahannya tetap ada bau menyengat gitu. Iya, Kalau sekam kan tidak. Dan banyak lagi, tidak hanya sekam, Om. Akar-akar kayu yang menjadi sampah biasanya dikali-kali itu juga bisa kita ekspor ke India. Terus lagi UMKM di Kabupaten Bogor, kayak itu saya sampaikan, saya pernah satu ketika di India, ada namanya Araku Valley, dulu daerah miskin tapi sekarang menjadi wilayah kaya hanya karena menanam kopi. Itu namanya kopi Araku, dan masyarakat di situ hari ini menjadi masyarakat menengah atas, dan dia punya showcase itu di Paris, di Perancis, itu di kota Paris. Itu hanya apa? Menjual kopi. Kopinya apa? Kopi Arabica. Kopi Arabica. Iya, tetapi kopi Arabicanya dibuat, processingnya disesuaikan dengan cita rasa yang diinginkan oleh masyarakat Eropa. Jadi menyesuaikan lidahnya orang nah, Indonesia. jangan kita buat lalu dijadikan sebuah produk, lalu kita lempar itu paksa masuk ke pasar, nggak akan masuk, dia mentah lagi karena kan taste-nya beda. Iya. Begitu. Nah, ini yang dibutuhkan apa? Mentoring. Iya, iya. Nah, ini yang nggak terjadi di Bogor. Banyak hal yang kita anggap sepele tapi ternyata punya nilai tinggi dan itu bisa kita ekspor. Tetangga saya itu juga eksportir banget. Dan yang diekspor itu apa? Pete, Wah. singkong, dan itu dari Kabupaten Bogor banyak itu, di barat, timur, selatan paling banyak. Nah, bagi Perjengkolan nih. Nah, perjengkolan. Iya. Saya juga hobi kalau jengkol. Kalau buah-buah Dan itu pasti ngirimnya ke Timur Tengah.
Betul. Ya kan? Kalau Jadi- enggak ke wilayah-wilayah Asia. Karena kalau masuk Eropa dia enggak. Karena itu untuk targetnya apa? itu adalah WNI dia kerja di sana. Oh. Dan itu barangnya lebih gampang masuk, Om. Oh. Kalau masuk ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, ke Dubai, itu nggak perlu lagi screening. Karena itu makanan yang akan dimakan oleh para imigran. Gitu. Tapi itu akan berbeda kalau misalkan harus dikirim ke Eropa. Itu sangat ketat. Iya, betul. Gitu. Berarti tinggal diinventarisir saja tuh apa sih di Kabupaten Bogor yang potensial untuk diekspor. Banyak. gitu. Hari ini saya baru menemukan lagi nih, ada alpukat khas. Alpukat. Ya. Kalau alpukat mungkin banyak saingannya tuh. Tapi Ini alpukatnya alpukat khas. Dia alpukat buah meja namanya, kecil. Nah, hari ini saya baru dihubungi oleh salah satu petani itu dari Kecamatan Megamendung. Nah, kita akan ekspor itu ke UK. Apa bedanya dengan alpukat biasa? Alpukat biasa kan alpukatnya besar. Kalau khas ini dia Kecil. alpukat yang berasal dari Australia, itu dibuat oleh orang Australia dan itu kecil-kecil. Dan hari ini yang paling penyuplai terbesar alpukat khas di Amerika Selatan, Venezuela, Ecuador, Meksiko. Tapi sekarang saya jadi isunya air. Dan ini menjadi ladang bisnisnya kartel. Karena penghasilan dari alpukat itu di satu negara, misalkan di Ecuador, itu bisa sampai 100 juta dolar per tahun hanya dari alpukat. Wow. Nah, hari ini kita ada nih di Megamendung. Karena kan alpukat khas itu harus ditanam di atas ketinggian 1000 mdpl. Berarti harus dingin Dingin. ya. Sama dengan kopi berarti. Iya, dan Di Kabupaten alpukatnya Bogor kecil-kecil. untuk lahan seperti itu masih ada nggak sih? Banyak, Om. Megamendung ada, Sukamakmur ada, Di Kota Bogor justru yang nggak ada. Kota Bogor nggak ada. Halimun Salak juga ada. Iya. Di Halimun Salak. Tapi Halimun Salak itu kan masuk kawasan konservasi ya. Ya, tapi ada juga yang ditanami oleh masyarakat, Oh. LMDH. Hutan rakyat Ya, masyarakat desa hutan, perhutsos, Bisa itu juga bisa dimanfaatkan oleh rakyat, betul. Kang, saya mau tanya dong, Kang. Ini kan pembangunan di Kabupaten Bogor juga nggak rata ya, Kang ya? Ya, Cuma di pusat doang. Pinggirannya banyak nih yang ya, terlihat. pemerataan. Ya, pemerataan. Itu yang tadi saya bilang. Cibinong itu anggaran per tahunnya 500 miliar. Iya. Satu kecamatan. Desa-desa lain hanya samisade. 1 miliar satu desa, tambah ADD, tambah mungkin dana desa. Jadi, ya kalau saya mau mengkritisi apa yang menjadi program Bupati sebelumnya itu tidak ada yang berjalan. Bogor sehat, stuntingnya tinggi. Ya kan? Pemerataan pembangunan ternyata terpusat hanya di Cibinong, sentralistik di situ, kan begitu. Nah, maksud saya begini, hal-hal yang berkaitan dengan ini itu kan seharusnya tidak terjadi gitu loh, Om. Kalau misalkan adanya good governance, good and clean governance, good and digital governance, 3 pondasi ini kalau kita letakkan, maka apa yang menjadi problem-problem permasalahan Kabupaten Bogor hari ini sudah ada dalam sebuah sistem yang kuat. Hari ini juga kan banyak problem masalah kaitan dengan TJSL. Apa itu? Dana CSR yang dikolektifkan oleh Pemkab Bogor, Oh. itu dari perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Bogor. Ada perusahaan yang grade A, grade B. Kalau misalkan perusahaan grade B saja, saya dengar itu ada jumlahnya 400 perusahaan. Kalau satu perusahaan 3 sampai 5 miliar kan kali 400 sudah Kaya berapa? raya ya kabupaten Iya. harusnya. Iya, tapi kan dirasakan nggak manfaatnya Iya. oleh kan saya rasa yang merasakan mungkin ada, tetapi kan tidak maksimal. Maksudnya multiplier efek dari program tersebut kan harus memiliki dampak yang luas. Nah ini banyak juga orang-orang yang tidak merasakan, sudah mengajukan tapi dia tidak mendapatkan. Kenapa sih? Oh mungkin tata kelolanya kurang baik dan tidak transparan kan begitu. Maka saya ke depan itu yaitu tadi. Pertama Bogor harus punya good governance, good and clean governance, good digital governance. Nah, kalau ini terjadi, maka apapun yang ada di Kabupaten Bogor, kita bisa lihat secara objektif mana skala prioritas yang bisa dilakukan, itu dijalankan. Yang menarik yang Samisade itu, kira-kira kalau misalkan kan ada jadi, apa itu harus dilanjutkan atau yang kurang itu diperbaiki? Itu ada konsep baru. Gitu. itu akan ada perbaikan berkelanjutan. Nah, gitu. Perbaikan, tapi perbaiki dulu dong. Programnya yang ada itu kan sama dengan program saya 2018, satu desa wisata 1 miliar sebetulnya. Itu memang kita tinggal jalan. Dengan Samisade itu ya. Ya, cuman diplesetkan jadi Samisade kan begitu. Padahal itu kan harusnya satu desa wisata 1 miliar.
Jadi lebih spesifik gitu loh, yang dibantu itu desa wisata yang mempunyai potensi, perbaikan infrastruktur yang dijalankan, agar apa? Agar bagaimana bisa menarik baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalau 2018 kan ada 18 program bulannya Kang Ade. 19 program Bogor Baru. Kalau 2024 ini Ada 5. Ada lebih slim. Ya, kita slimkan agar lebih bisa menangkap ya. Fokus utamanya berkaitan dengan SDM, kesejahteraan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan agama. Begitu. Ada nggak sih yang kira-kira monumental nanti yang ya mungkin sepanjang sejarah bisa diingat oleh masyarakat, misalkan zaman Ere dia bisa bangun Pakansari dan kita lihat Pakansari sekarang kan sudah luar biasa, pergerakan ekonomi rakyat juga di situ ya kelihatan banget gitu ya. Nah kalau Kang Ade nanti jadi kira-kira udah kebayang nggak sih mau bangun apa gitu yang bisa ya diingat selalu gitu? Tentunya kan harus paralel dengan program pemerintahan pusat. Nah, Presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memiliki program apa? Tentunya itu kan menjadi legasinya beliau dan kita juga harus bisa mengeksekusi. Salah satunya apa? Makan gratis, makan siang makan gratis, berkualitas, bergizi tinggi. Bisa nggak itu diimplementasikan Kabupaten Bogor dengan 5,6 juta? Itu pertanyaannya. Kan begitu. Sepertinya berat. Tapi kalau bupatinya punya inovasi, punya kreativitas, bisa Om. Itu bisa dilakukan dan tanpa menggunakan APBD. Gimana caranya? Ya, kan kita ada CSR, ada sistem B2B, business to business, ada business to government, ada kita bisa buat sister city. Kabupaten Bogor menjadi sister city-nya kota mana di belahan dunia, yang nanti mereka terfokus dengan apa yang bisa kita tawarkan kaitan dengan pembangunan SDM di sini, environment tentang lingkungan, kan begitu. Ini bisa dilakukan. Belum lagi bicara tentang kredit karbon. Ini juga bisa kita tawarkan. Karena Bogor ini kan punya banyak hutan juga. Hutan rakyat, hutan milik pemerintah, yang dikuasai oleh perhutani dan lain-lain. Itu kan juga menjadi concern bagaimana kita bisa mendapatkan dana-dana dari luar untuk bisa bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bogor. Khususnya mengenai SDM. Karena deh ini kita lebih fokus ke persiapan Kang Ade di Tapi aku mau tanya nih, Kang. Kalau menurut Kang Ade, otonomi daerah itu bisa mempengaruhi juga nggak? Ya, otonomi daerah kan penting. Bagaimana pemerintah daerah bisa mengelola daerahnya secara mandiri berdasarkan potensi yang ada. Tetapi itu kembali kepada leadership-nya. Oke. Kalau pemimpinnya tidak punya visi, tidak punya cita-cita, potensi itu kan seperti hari ini di Kabupaten Bogor, Melempem ya. jauh panggang daripada Ya. api. Jadi cita-cita yang diharapkannya apa, tetapi kan ternyata tidak terjadi. Begitu. Nah, itu yang harus diperbaiki kepemimpinan. Oke. Dan itu hanya bisa tercapai kalau Kang Ade jadi bupati. Oh, jadi bupati. Insya Allah. Tapi untuk menuju ke sana itu kan tidak mudah. Itu yang berat. Iya. Karena kos politik hari ini itu cukup tinggi. Realistis saja. Saya udah hitung-hitung secara kasar nih Kang Ade. Kabupaten Bogor punya 40 kecamatan, 435 desa, 4.117 RW, 16.745 RT, DPT-nya 3,9 juta, TPS-nya tuh 15.228. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau konversi jadi kos politik nih, Kang Ade 91% dari total. Ya, ini hitungan kasar saya coba ini Kang Ade harus punya koordinator kecamatan. Ya. Berarti harus ada 40 misalkan kalau dikasih honor 5 juta per bulan itu sudah 200 juta. Kalau kali 4 bulan berarti 800 juta. Ini kos politik ya. Kos politik yang real. Iya. Itu Korcam, Kordes, koordinator desa. Kalau misalkan Kang Ade kasih 3 juta misalkan untuk biaya operasional per bulan, ada 435 desa, per desa kali 4 bulan berarti itu 5,2 miliar. Iya. Nah, yang lebih ini nih yang TPS. Seorang calon kepala daerah itu harus punya saksi. Dan saksi di setiap TPS, jumlah TPS itu 12.228. Saksi ini ya tidak hanya
ikut di situ, tetapi sebelum ikut jadi Dibedah saksi semua ini, itu Om jadi Ridwan. harus BIMTEK dulu. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung dari BIMTEK sampai ke lapangan itu yang satu saksi itu 1 juta. Nah 1 juta kali 15.000 sekian itu 15 miliar. Ya. Nah kemudian APK itu ya anggaplah satu desa itu kita kita ambil angka terendah ya, mau itu baliho, mau itu kaos, mau itu pamflet, mau itu apa. Walaupun sebagian disediakan oleh KPUD. Ya, itu kan kecil kalau dari KPUD ya. Kita ambil aja rata-ratanya yang paling rendah 50.000 per APK, dan kalau APK-nya itu 100 di setiap desa berarti cukup banyak, dan itu ya butuh angka sekitar 2,1 miliar. Kalau di total ini yang kasarnya nih. Berapa Om? Yang Saya aja belum ngitung loh. 15, 20, 30. 30 miliar. 30 Gaji miliar. bupati 5 tahun berapa Om? Nah itu karena kalau gaji kan sebenarnya kecil ya, cuman yang gedenya tuh ya di anggaran rumah tangganya, karena mau kemanapun seorang bupati tetap dibiayai oleh negara. Ada mau upah melakukan pungut, apapun dibiayai oleh negara, dan termasuk ya kalau pendapatannya tinggi, pendapatan daerahnya tinggi kan dia dapat Upah pungut. yes. Ini kayaknya harus nabung sebelum lahir ya, calon bupati. Ini paralel dengan saya suatu Fenomena. waktu ngobrol dengan calon bupati 2018 yang pasti bukan Kang Ade, dan calon bupati itu juga tidak beruntung waktu itu. Saya tanya, habis berapa MK? 35. Nah kalau dihitung-hitung, saya hitung-hitung ya mendekati gitu, itu realistis. Kang Ade gimana? Kalau saya hari ini kan ada sebuah slogan namanya Namanya ngahadekeun Apa itu? Kabupaten Bogor. Ngahadekeun itu memperbaiki, ngebagusin, mengoreksi, mempercantik Kabupaten Bogor. Jadi itu saya harap menjadi satu kesadaran sosial warga Kabupaten Bogor yang hari ini selalu bersoal tentang kepemimpinan. Satu kesadaran tentang Bogor ini tidak sedang baik-baik saja, khususnya bagi kaum intelektual di Kabupaten Bogor. Karena itu saya memanggil mereka untuk turun. Di Bogor ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang cerdas, tidak kekurangan orang yang memiliki kekuatan, hanya kekurangan orang yang peduli dengan Bogor. Karena itu saya mengetuk hati-hati kaum intelektual, aktivis pergerakan, bahwa nilai kemewahan tentang seseorang ada dalam idealisme. Nah, itulah yang akan kita kedepankan. Maka saya juga ingin mengajak anak-anak muda Gen Z milenial untuk bagaimana mereka juga berperan. Karena itu tadi, mereka punya idealisme, apalagi kalau ditambah dengan otot. Ini mampu merubah Bogor. Apa yang saya lakukan? Tentu saja nggak bisa sendirian, apalagi dihadapkan dengan yang tadi kos-kos politik yang disampaikan oleh Bang Ridwan. Tetapi saya yakin bahwa ada nilai-nilai kewajaran, batas-batas rasionalisasi yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau di luar dari itu, dipaksakan bagaimanapun tidak akan rasional. Apa akhirnya? Bupatinya ditangkap lagi sama KPK, bermasalah lagi dengan hukum, siapa lagi yang dikorbankan? Masyarakatnya. Saya kemarin berbincang dengan teman saya. Dia bilang bahwa, tapi kan masyarakatnya juga happy kok. Saya bilang, nggak begitu. Masyarakat ini tergantung elitnya bagaimana kita mengajak mereka gitu. Maka saya bilang juga di awal, ayo kita rasionalisasikan biaya pilbub. Kalau misalkan kita semua bisa berkomitmen bagaimana menghadirkan satu pilkada demokrasi yang baik, diawali dengan cara-cara yang baik. Karena kan saya umatnya Nabi Muhammad, calon-calon bupati juga pasti umatnya Nabi Muhammad. Rasul menyampaikan bahwa kalau kita punya tujuan yang baik, tempuh dengan cara-cara yang baik, kan begitu kan? Ya kita kembalikanlah itu. Wah, Akang terlalu idealis, tidak ada lagi orang seperti itu. Lalu bagaimana sih kalau tidak sih kita yang mulai, mau siapa? Mau semuanya sama? Kan itu juga menjadi problem antara telur dan ayam, kan begitu. Nah, saya tentu saja mengajak masyarakat Bogor, khususnya di kabupaten, ayo kita ngahadekeun. Apakah membentuk relawan? Kan sekarang sudah mulai ada nih relawan-relawan yang muncul, kayak kemarin ibu-ibu menyatakan deklarasi, emak-emak. Nah, itu kan salah satu bagian bagaimana ini menjadi kepedulian sosial tentang bagaimana Bogor ke depan bisa kita perbaiki. Tentu saja banyak juga yang membandingkan dengan Kang,
di 2024 ini pilkada dengan pileg pilpres kemarin kan relatif dekat jangka waktunya, dan ini masih menjadi satu hal yang melekat bagi mereka. Ya saya rasa ya ini juga harus kita buktikan bersama-sama apakah warga Bogor mau berubah atau tidak. Kalau warga Bogor yang tidak mau berubah, mau mempertahankan hal yang sama, status quo yang hari ini terjadi, ya saya tidak membayangkan 5-10 tahun ke depan akan menjadi apa Kabupaten Bogor. Nah ini juga menjadi concern saya kepada para elit, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kenapa ini harus kita perbaiki bersama-sama? Menjadi tanggung jawab kita semua kok, bukan tanggung jawab saya doang. Betul. Terakhir dari saya Kang Kade, kalah di 2018 itu pasti pahit, tetapi setiap kekalahan itu selalu ada hikmahnya, dan saya lihat salah satu hikmah dari Kang Ade ini justru lebih sukses setelah kalah gitu. Ya. Bisa ekspor, usahanya ada di mana-mana, Itu dia. banyak Diketawain tuh kan. Iya. perusahaan gitu. Jadi kita jangan lihat yang pahitnya gitu. Iya. Jangan-jangan karena belajar dari situ setelah kalah terus gitu. makin sukses, makanya termotivasi lagi gitu kan. Ya, jadi gini, saya ini kan dihadapkan dengan dua pilihan. Mau melewati jalan penderitaan dan kesunyian, nyalon bupati, atau mau melewati jalan kesenangan dan kesejahteraan, menjadi pengusaha. Kan cuma dua pilihan itu doang. Iya. Ya, akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan yang saya dirikan, yang hari ini memiliki valuasi yang cukup lumayan dalam konteks jejaring di dunia internasional. Saya memilih untuk maju menjadi salah satu kandidat bupati. Kenapa? Ini adalah bentuk rasa syukur saya, Om Ridwan. Di saat waktu 2018 saya itu jatuh, tidak punya apa-apa. Jangankan orang, lalat aja mungkin nggak mau nempel di badan saya. Karena saya kalah. Kalah, tidak punya aset lagi segala macam, ditinggalkan, kan begitu, namanya orang kalah kan. Iya, itu deritanya, tapi Itu pasti derita. ada hikmahnya. Tapi kan Allah baik dengan saya. Ya hanya dalam jangka waktu 6 bulan saya bisa rise up lagi. Dengan modal hanya 475.000 waktu itu. Dalam 10 bulan jadi 5 miliar. Luar biasa. Dalam 10 bulan. Ini dari tanaman ini. Ya dari tanaman hias waktu itu. Mungkin karena setelah jatuh menderita, terus ya karena Kang Ade udah dikenal banyak oleh masyarakat, dikenal oleh pengusaha, jadi jaringannya semakin meluas. Dengan jaringan semakin meluas, maka untuk bangkit itu sesuatu yang tidak sulit. Nah ini adalah bentuk rasa syukur saya. Bagaimana hari ini saya maju sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, bahwa Allah sudah terlalu baik dengan saya, dengan idealisme yang akan saya pertahankan. Ya. Jadi kalau ibaratnya begini Om, kalaupun di dunia ini tersisa idealisme, saya akan jaga itu, dan saya siap menghibahkan pemikiran, kemampuan saya untuk warga Kabupaten Bogor, khususnya umumnya untuk Indonesia. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Kenapa? Karena Allah sudah terlalu baik sama saya. Kalau misalkan saya sampai mengkhianati apa yang Allah berikan kepada saya, itu saya menjadi orang yang zalim. Itu Om Ridwan. Luar biasa. Bet? Aman. Siap. Kalau boleh tahu tagline-nya apa sih, Kang? Ngahadekeun Kabupaten yang Bogor. barusan disebut. Iya, gas hadekeun warga Kabupaten Bogor wani leuwih hade. Wani leuwih hade. Wani leuwih hade. Kenapa? Ya karena kita harus berani lebih baik Iya lah begitu. Karena Bogor hari ini kan tidak membanggakan untuk masyarakatnya, Om Ridwan. Ya. Gitu, apalagi kalau bicara Bogor apa ya? Yang pertama, bupatinya tangkap terus sama KPK, kan begitu. Bogor, bicara Bogor macet, bicara Bogor miskin, bicara Kabupaten Bogor, semua hal negatif menjadi milik warga Kabupaten Bogor. Jadi tidak ada lagi kebanggaan menjadi warga Kabupaten. Nah, saya mengajak ngahadekeun, ayo kita hadekeun sebagai warga Kabupaten Bogor, kita bisa menjadi bangga terhadap tempat tinggal kita. Apalagi saya dilahirkan juga di Kabupaten Bogor. Sekolah, kuliah di Kabupaten Bogor. Masalah Pongkor yang belum beres-beres ya, itu gimana? Pongkor kan diperluas hari ini, izin tambangnya menjadi tambahan 1.000 hektar. Tidak selesai-selesai berarti. Ya, dulu kan di 2018 saya punya ada namanya reformasi tambang rakyat. Nah, kalau itu bisa kita lakukan ke depan dengan dukungan masyarakat Bogor, kenapa tidak? Tidak hanya aneka tambang, tetapi juga banyak tambang-tambang lain juga bersoal kok, Om. Tapi yang di sana kan selalu muncul tuh persoalan tuh. Truk ditahan sama rakyat lah, inilah itu, jalanan rusak lah dan sebagainya.
Dan ya pemerintah provinsi juga udah berulang kali. Ya ini juga kan tidak adil juga. Nanggung, Kecamatan Nanggung itu adalah kecamatan penyumbang, salah satu penyumbang terbesar. Tetapi kenapa Cibinong yang selalu mendapatkan porsi lebih besar? Ada kecemburuan sosial. Iya kan Iya. Cibinong juga malah tidak baik-baik saja tuh dengan alokasi anggaran 500 miliar per tahun. Buktinya apa? Banjir Cibinong ada. Iya. Temuan BPK kemarin terjadi, pembangunan kandang roda, kan begitu. Sedangkan Nanggung, yang di situ ada tambang emas, masyarakatnya, ya minimal bagaimana Nanggung itu dibikin menjadi beauty of Nanggung, kayak gitu loh, beautiful of Nanggung. Nah, alokasikanlah anggaran yang cukup untuk masyarakat Nanggung, supaya mereka juga menikmati apa yang menjadi hasil dari tanah yang mereka miliki. Ini yang tidak terjadi, jadi harus berkeadilan, Om. Dan itu ya yang akan ada lakukan kalau misalkan terpilih nanti. Itu yang akan kita letakkan. Ya. Jadi berkeadilan, masyarakat yang memang memiliki potensi besar, itu kita kembangkan. Bagaimana UKM-UKM di Bogor juga kita bisa bangkitkan. Bagaimana pendidikan untuk semua warga Kabupaten Bogor bisa lebih terjangkau. Tidak ada lagi pungli, kan begitu. Kalau misalkan hari ini kan di Kabupaten Bogor, SMP ini banyak pungli, Om. Iya benar. Itu Kas masalah. saja masuk kategori pungli kan sebetulnya. Iyalah, pungli itu harusnya ditindak dengan tegas. Iya. Hari ini kan BPK sudah meluncing tentang temuan-temuan dan itu mayoritas kepala sekolah. Nah, tinggal bagaimana ketegasan dari PJ Bupatinya. Apakah memberikan sanksi ringan atau sanksi tegas atau sanksi berat, itu kita lihat hasilnya. Karena yang dirugikan kan warga Kabupaten Bogor, masyarakat Bogor. Betul. Udah sejam ini kita ngobrol Lebih gitu ya. kayaknya. Berapa menit? Udah cukup ya. Cukup Siap. ya? Cukup. Siap. Kang Ade, terima kasih Baik. banyak Terima waktunya. kasih. Nanti jangan Om kapok lagi kalau diundang. Kang. Siap. Terima Siap, kasih. kalau gitu kita pamit. Saya Ipe, Bang Ridwan, Kang Ade, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Ipe. Thank you, Om Ridwan. Siap.